Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Solehan Garage. Oke, kali ini kita kedatangan satu buah motor kebun yang tipe motor ini Jupiter Z, model lampu burung hantu ya. Oke, lampu burung hantu. Oke, kronologinya datang kemari, olinya habis. Enggak, habis sih, belum. Itu posisinya itu nggak bisa diengkol dikarenakan jim. Setelah dicek olinya tinggal ya seberapa tetes saja. Oke, untuk selanjutnya kemarin pun udah dibongkar, posisinya udah dibongkar. Terus ya ini ya, posisinya piston udah nggak bisa dilepas, udah macet di stang pistonnya. Nah, ini tadi udah saya konfirmasikan kepada yang punya motor, dan katanya dibongkar aja. Dan setelah dibongkar, inilah kita cek sama-sama di bagian blok silindernya, kira-kira masih bisa dilemer apa enggak ya. Kita cek dulu seberapa dalam ya, namanya motor kebunnya kayak gini ya, semuanya kotor. Oke, dan setelah dicek sepertinya masih bisa lah, soalnya kita lihat dari sini pun masih tebal, serongan ring pistonnya masih tebal ya. Ini masih bisa dilemer. Nah, oversiznya berapa ini belum tahu, soalnya kan posisinya baret parah untuk pistonnya dikarenakan kehabisan oli. Ya, sekiranya teman-teman bisa nampak lah, itu kira-kira yang baret parah. Nah, seperti biasa untuk block headnya, ini bos klep sama seating klepnya udah dalam sama klepnya. Nah, alhamdulillahnya di bagian noken as ini masih bagus, masih mulus ini ya. Ya, untungnya posisi oli habis itu langsung ngejim di bagian piston sama pen pistonnya. Kalau sekiranya masih jalan, oli nggak ibaratnya oli nggak naik, bagian noken ini pun habis. Oke lah, yang kita cek ini kan di bagian blok silinder sama di bagian block head. Nah, untuk bagian tengah kayak seperti stang piston, bagian rantai keteng, bagian kampas kopling ataupun kampas ganda, nanti kita cek sekalian. Yang jelasnya kita bongkar dulu lah, soalnya ini proses pembongkarannya agak susah dikarenakan nanti kita bakal buka las-lasan di bagian handle operan ini, soalnya udah dilas. Nanti kita buka dulu, kita turunkan dulu. Oke, nanti kita cek kembali kalau udah posisi udah di belah mesin. Oke, posisi mesin sudah terbelah semua. Weh, berantakan sekali ya guys. Namanya motor kebun nih kayak gini lah, kotor semuanya. Oke, langsung saja kita cek satu per satu. Kita setel dulu kameranya. Nah, di sini ada bandul kruk as. Nah, inilah yang mau kita ganti, stang, kelahar. Tuh, satunya udah dibuka ya, udah dibuka. Ini kelahar yang di sini. Kelahar 2 biji sama stang sama piston juga. Nah, untuk bagian rasio ataupun askir ini masih bisa dipakai. Bagian lahar-laharnya pun masih bisa dipakai, masih bagus.
Nah, terus untuk rantai keteng ini sudah kendor, ini sebetulnya wajib diganti. Tergantung nanti konfirmasi sama orangnya gimana. Kalau orangnya ganti ya diganti, kalau kira-kira nggak diganti ya kita bakal pasang kembali. Oke, lanjut di bagian kopling. Di bagian kopling ya, kita dekatkan terlebih dahulu apa aja. Nah, untuk di bagian kopling ini rumah kampas kopling ataupun kaki 4 close. Ini kondisinya masih bagus, masih bisa dipakai. Untuk kampas koplingnya sendiri ini wajib diganti. Ini pun kalau kita ibaratnya orangnya suruh masang bisa, cuma tenaganya nggak ada, kurang tenaganya. Lanjut di bagian rantang close. Nah, ini karetnya kena ya. Ini udah jarak mainnya udah banyak kali. Oke. Karet close. Lanjut ke kampas ganda. Bisa dilihat kawan-kawan, kampas ganda ini jarak mainnya sudah banyak sekali ya. Ini sudah dipastikan kalau di tanjakan dia nyendat-nyendat, jendel-jendel gitu dia. Nah, ini yang diganti, yang jelasnya mangkok ganda. Bisa dilihat di sini dalam sekali. Sebetulnya kalau dananya minim, ini masih bisa dipakai. Ini diratakan masih bisa. Terus untuk kampas ganda diganti, terus ditimbun las seperti biasa. Tapi kalau dananya ada ya diganti lebih baik, soalnya demi ketahanan. Oke. Nah, untuk selanjutnya ini apa ya? Edukasi. Di sini saya bakal menjelaskan awal mula kronologi mesin ini kok bisa sehancur ini ataupun kok sampai bisa ngejim. Oke, saya kasih tahu untuk teman-teman pengguna motor apapun, jagalah oli sebaik mungkin. Ganti oli itu jangan sampai kok sebulan sekali ditarget, tapi perhatikan gimana motor itu bekerja. Maksudnya tergantung pemakaian lah. Seumpama motor itu buat beban berat setiap hari, jangan sampai sebulan, seminggu diganti. Kalau motor itu ibaratnya memang jarang dipakai, ya nggak apa-apa lah dalam sebulan itu diganti sekali. Tapi kalau posisi motor itu kok memang buat beban berat ataupun buat kerja setiap hari, kalau bisa jangan sampai sebulan. Usahakan itu 2 minggu lah, setengah bulan sekali lah diganti, jangan sampai sebulan. Ya ini efeknya kayak gini. Kalau memang motor kalian kok belum berasap, ya mungkin masih bisa nyampe sebulan. Nah, ini kalau udah berasap terus nggak dikontrol olinya yang ngejim kayak gini, habis. Yang tadinya ibaratnya buat ngelemer itu habis cuma 800, ya ini bisa sampai 1.500.000-an. Nah, oke lah tips kali ini untuk teman-teman, saya rasa itu aja. Oke, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangan ireng dan kuku ireng.